Jika hari ini kamu merasa tidak cukup baik, tidak cukup indah, atau tidak cukup berharga, dengarkan pesan ini sampai akhir. Mungkin kamu terlalu sering membandingkan dirimu dengan orang lain. Kamu melihat keberhasilan mereka, penampilan mereka, dan kehidupan mereka, lalu mulai merasa ada yang kurang dalam dirimu. Mungkin kamu pernah ditolak, diremehkan, atau mendengar perkataan yang membuatmu sulit menghargai dirimu sendiri. Tetapi hari ini, Tuhan ingin mengingatkanmu bahwa nilai hidupmu tidak ditentukan oleh penilaian manusia. Bunga tidak perlu bersaing untuk menjadi indah. Setiap bunga memiliki warna, bentuk, dan waktu mekarnya sendiri. Begitu juga dengan hidupmu. Kamu tidak harus menjadi seperti orang lain untuk berharga. Tuhan mengenal namamu. Dia melihat hatimu, perjuanganmu, dan setiap luka yang kamu sembunyikan. Di matanya, kamu bukan kegagalan, bukan kesalahan masa lalu, dan bukan penolakan yang pernah kamu alami. Melalui pesan Tuhan hari ini, terimalah kebenaran ini. Kasih Tuhan menghargai dirimu. Kamu berharga, dikasihi, dan lebih indah dari bunga di matanya. Ada beberapa alasan mengapa seseorang perlahan kehilangan rasa berharga di dalam dirinya. Pertama, kamu terlalu sering membandingkan hidupmu dengan orang lain. Kamu melihat mereka tampak lebih berhasil, lebih bahagia, lebih menarik, atau lebih dicintai. Kamu melihat hasil yang mereka tunjukkan, lalu membandingkannya dengan seluruh kekurangan yang kamu ketahui tentang dirimu sendiri. Dari situlah hati mulai berkata, "Aku tidak cukup baik," padahal kamu tidak mengetahui seluruh perjalanan mereka. Kamu hanya melihat bagian yang tampak, sementara Tuhan melihat setiap proses yang sedang terjadi di dalam hidupmu. Perjalananmu tidak terlambat hanya karena berbeda dari perjalanan orang lain. Kedua, kamu membiarkan perkataan manusia tinggal terlalu lama di dalam hatimu. Mungkin seseorang pernah mengatakan bahwa kamu tidak mampu, tidak menarik, tidak penting, atau tidak akan berhasil. Meskipun perkataan itu sudah lama berlalu, suaranya masih muncul setiap kali kamu gagal atau merasa lemah. Tanpa disadari, kamu mulai melihat dirimu melalui luka tersebut. Kamu menerima penilaian manusia sebagai kebenaran, lalu melupakan bahwa manusia dapat salah, berubah, dan berbicara dari luka mereka sendiri. Ketiga, kamu menilai dirimu hanya berdasarkan pencapaian. Ketika berhasil, kamu merasa berguna. Ketika gagal, kamu merasa tidak berharga. Ketika dipuji, kamu merasa percaya diri. Namun ketika diabaikan, kamu mulai meragukan dirimu. Jika nilai dirimu bergantung pada hasil, hatimu akan selalu mudah goyah. Pekerjaan dapat berubah, penampilan dapat berubah, pujian manusia dapat datang dan pergi. Namun semua perubahan itu tidak menghapus nilai hidupmu di mata Tuhan. Penolakan juga dapat membuatmu merasa tidak layak untuk dicintai. Ketika seseorang pergi, kamu mungkin langsung menyalahkan dirimu dan berkata, "Mungkin aku memang tidak cukup baik." Namun keputusan seseorang untuk tidak menghargaimu bukanlah ukuran akhir dari nilai hidupmu. Melalui pesan Tuhan hari ini, sadari bahwa kamu kehilangan rasa berharga bukan karena nilaimu benar-benar hilang, tetapi karena kamu terlalu lama melihat dirimu melalui perbandingan, luka, kegagalan, dan penilaian manusia. Saatnya belajar melihat dirimu melalui kasih Tuhan. Penilaian manusia dapat berubah, tetapi kasih Tuhan kepadamu tidak pernah berubah. Cara Tuhan memandangmu berbeda dari cara manusia menilaimu. Manusia sering melihat penampilan, pencapaian, kedudukan, dan hasil yang terlihat. Mereka mudah memuji ketika kamu berhasil, tetapi cepat berubah ketika kamu gagal. Namun Tuhan tidak hanya melihat apa yang tampak dari luar. Dia melihat hatimu, niatmu, perjuanganmu, dan seluruh proses yang sedang kamu jalani. Tuhan melihat setiap usaha kecil yang tidak diketahui orang lain. Dia melihat ketika kamu tetap bangun dan menjalani hari, meskipun hatimu sedang lelah. Dia melihat ketika kamu tetap memilih berbuat baik,
Meskipun pernah disakiti, Dia melihat ketika kamu mencoba mengampuni. Tetap berdoa dan terus berjalan meskipun belum melihat perubahan. Tidak ada satupun bagian hidupmu yang tersembunyi darinya. Tuhan mengetahui kelemahanmu, tetapi Dia tidak hanya memandangmu melalui kelemahan itu. Dia mengetahui kesalahan masa lalumu, tetapi Dia tidak berhenti melihat kemungkinan untuk memulihkanmu. Dia melihat bukan hanya siapa dirimu hari ini, tetapi juga siapa yang sedang Dia bentuk di dalam dirimu. Mungkin kamu sering melihat dirimu sebagai seseorang yang gagal, tetapi Tuhan melihat seseorang yang masih dapat dibangkitkan. Mungkin kamu melihat luka yang belum sembuh, tetapi Tuhan melihat hati yang sedang dipulihkan. Mungkin kamu merasa hidupmu tertinggal, tetapi Tuhan mengetahui bahwa setiap orang memiliki waktu dan proses yang berbeda. Lihatlah bunga di taman. Satu bunga tidak kehilangan keindahannya hanya karena bunga lain mekar lebih dahulu. Ada bunga yang mekar di pagi hari, ada yang membutuhkan waktu lebih lama, ada yang tumbuh di tempat yang mudah, ada juga yang bertahan di tengah cuaca yang berat. Begitu juga dengan hidupmu. Kamu tidak harus menjadi seperti orang lain untuk berharga. Kamu tidak harus mencapai semua yang mereka capai untuk layak dikasihi. Waktumu berbeda, perjalananmu berbeda, dan cara Tuhan bekerja dalam hidupmu juga berbeda. Tuhan tidak mengasihimu karena kamu sempurna. Dia mengasihimu karena kasih adalah bagian dari sifat-Nya. Kasih-Nya tidak hilang ketika kamu gagal. Kasih-Nya tidak berkurang ketika kamu lemah. Kasih-Nya tetap mendekat untuk menyembuhkan, membimbing, dan membentukmu. Namun kasih Tuhan juga tidak membiarkanmu tetap tinggal dalam cara hidup yang merusak. Karena Dia menghargaimu, Dia mengajarimu untuk berubah, bertumbuh, meninggalkan kebiasaan yang salah, dan berjalan menuju kehidupan yang lebih baik. Melalui pesan Tuhan hari ini, terimalah kebenaran ini. Tuhan mengenal namamu, Dia memahami ceritamu, Dia melihat nilai yang mungkin belum mampu kamu lihat dalam dirimu sendiri. Jangan hanya melihat dirimu melalui kegagalan, penolakan, atau kekuranganmu. Lihatlah dirimu melalui kasih Tuhan. Di mata-Nya, hidupmu tetap berharga, layak dipulihkan, dan sedang dibentuk menjadi sesuatu yang indah. Penolakan dapat meninggalkan luka yang sangat dalam. Ketika seseorang tidak menghargaimu, meninggalkanmu, atau memilih orang lain, hati mudah menyimpulkan bahwa kamu tidak cukup baik. Kamu mulai mempertanyakan penampilanmu, kemampuanmu, bahkan seluruh nilai hidupmu. Namun keputusan seseorang untuk menolakmu bukanlah keputusan Tuhan tentang dirimu. Manusia dapat pergi karena keterbatasan, ketidakdewasaan, kepentingan pribadi, atau luka yang belum mereka selesaikan. Apa yang mereka lakukan mungkin menyakitkan, tetapi itu tidak memiliki kuasa untuk menentukan siapa dirimu di mata Tuhan. Jangan menyerahkan nilai hidupmu kepada orang yang tidak mampu melihat kebaikan di dalam dirimu. Jika seseorang gagal menghargaimu, bukan berarti kamu tidak layak dihargai. Jika sebuah hubungan berakhir, bukan berarti masa depanmu juga berakhir. Jika sebuah pintu tertutup, bukan berarti Tuhan tidak memiliki jalan lain untukmu. Kamu juga perlu berhenti membandingkan perjalananmu dengan perjalanan orang lain. Perbandingan membuatmu melihat berkat orang lain, tetapi melupakan berkat yang sudah ada dalam hidupmu. Kamu melihat hasil mereka, tetapi tidak melihat proses, air mata, kesalahan, dan pergumulan yang mereka lewati. Kemudian kamu menghukum dirimu sendiri karena belum berada di tempat yang sama. Ingatlah, hidup bukan perlombaan untuk membuktikan siapa yang paling cepat, paling indah, atau paling berhasil. Setiap orang memiliki musim yang berbeda. Ada yang berhasil lebih awal, ada yang bertumbuh perlahan, ada yang menemukan jalannya dengan cepat, ada yang harus melewati proses panjang. Perbedaan waktu tidak berarti Tuhan melupakanmu. Jangan membenci dirimu hanya karena kamu belum mencapai apa yang telah dicapai orang lain. Jangan meremehkan langkah kecilmu. Kemajuan tetaplah kemajuan.
Meskipun belum dilihat atau dipuji oleh siapapun, mulailah mensyukuri apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Hargai keberanianmu untuk bangkit. Hargai usahamu untuk berubah. Hargai setiap keputusan benar yang kamu ambil. Meskipun tampak sederhana, melepaskan penolakan juga berarti mengampuni. Mengampuni bukan berarti perkataan atau tindakan mereka benar. Mengampuni berarti kamu tidak lagi membiarkan luka itu mengendalikan cara kamu melihat dirimu sendiri. Kamu tidak perlu terus membawa suara orang yang pernah merendahkanmu. Ketika suara itu berkata, "Kamu tidak cukup baik," jawablah, "Aku masih bertumbuh, Jo, dan Tuhan belum selesai membentukku." Ketika perbandingan berkata, "Hidupmu tertinggal," jawablah, "Tuhan memiliki waktu dan jalan yang berbeda untuk hidupku." Melalui pesan Tuhan hari ini, lepaskan kebutuhan untuk membuktikan nilai dirimu kepada semua orang. Kamu tidak harus memenangkan penerimaan manusia agar layak dikasihi. Hiduplah dengan benar di hadapan Tuhan. Teruslah bertumbuh, jagalah hatimu, dan izinkan kasih-Nya menyembuhkan luka penolakan, serta membebaskanmu dari perbandingan. Kamu tidak menjadi kurang berharga hanya karena seseorang gagal menghargaimu. Untuk belajar menghargai dirimu melalui kasih Tuhan, ada 4 tindakan sederhana yang perlu kamu lakukan setiap hari. Pertama, berhentilah berbicara kasar kepada dirimu sendiri. Perhatikan kata-kata yang sering kamu ucapkan di dalam hati. Mungkin kamu terbiasa berkata, "Aku tidak berguna, aku selalu gagal," atau "Aku tidak akan pernah cukup baik." Kata-kata seperti itu perlahan membentuk cara kamu melihat dirimu. Jangan terus mengulangi suara orang yang pernah melukaimu. Gantilah dengan kebenaran yang lebih jujur. "Aku masih bertumbuh, aku pernah gagal, tetapi hidupku belum berakhir. Tuhan masih bekerja di dalam diriku." Menghargai diri bukan berarti menutup mata terhadap kesalahan. Itu berarti mengakui kesalahan tanpa menghancurkan dirimu sendiri. Kamu dapat bertobat, belajar, dan berubah tanpa terus membenci dirimu. Kedua, berhentilah membandingkan perjalananmu. Setiap kali kamu membandingkan hidupmu dengan orang lain, kamu mudah melupakan apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam dirimu. Kamu melihat hasil mereka, tetapi tidak melihat seluruh proses mereka. Kamu melihat pencapaian mereka, lalu merasa bahwa langkahmu tidak berarti. Fokuslah pada tanggung jawab yang Tuhan berikan kepadamu hari ini. Jangan mengukur hidupmu dengan kecepatan orang lain. Tanyakan kepada dirimu, apa satu langkah benar yang dapat aku lakukan sekarang? Hargai kemajuan kecil. Hargai keberanianmu untuk mencoba kembali. Hargai keputusanmu untuk tetap bertahan. Bunga tidak mekar pada waktu yang sama, tetapi setiap bunga tetap memiliki keindahannya sendiri. Ketiga, rawatlah hidup yang Tuhan percayakan kepadamu. Tubuh, pikiran, waktu, dan perasaanmu adalah bagian dari hidup yang perlu dijaga. Beristirahatlah ketika tubuhmu terlalu lelah. Jagalah kesehatanmu. Berhentilah terus berada dalam lingkungan yang membuatmu merasa tidak berharga. Belajarlah membuat batas yang sehat. Kamu boleh berkata tidak kepada perlakuan yang merendahkan, manipulatif, atau terus-menerus melukai. Mengampuni tidak berarti kamu harus membiarkan orang yang sama menyakitimu tanpa batas. Mintalah pertolongan ketika kamu membutuhkannya. Berbicara dengan orang yang bijaksana bukanlah tanda kelemahan. Menjaga dirimu bukan tindakan egois. Itu adalah cara menghargai kehidupan yang telah Tuhan percayakan kepadamu. Keempat, biarkan kasih Tuhan menentukan nilaimu. Datanglah kepada Tuhan setiap hari dan ceritakan apa yang sedang kamu rasakan. Jika kamu merasa tidak cukup baik, katakanlah dengan jujur. Jika penolakan masih melukai hatimu, serahkanlah luka itu kepadanya. Jangan menunggu pujian manusia untuk merasa berharga. Perhatian manusia dapat berubah, tetapi kasih Tuhan tetap teguh. Mintalah Tuhan menyembuhkan cara kamu memandang dirimu
dan menolongmu melihat hidupmu melalui kasih-Nya. Ucapkanlah dengan iman, nilai diriku tidak ditentukan oleh penolakan, kegagalan, atau perbandingan. Tuhan memahami prosesku dan tetap bekerja dalam hidupku. Lakukan 4 hal ini. Berbicaralah kepada dirimu dengan kasih dan kebenaran. Berhentilah membandingkan perjalananmu. Rawatlah hidup yang Tuhan berikan, dan biarkan kasih-Nya menentukan nilaimu. Kamu tidak perlu menjadi sempurna untuk berharga. Kamu hanya perlu terus bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Anakku, dengarkan suaraku hari ini. Aku tahu kamu sering melihat dirimu melalui kekurangan, kegagalan, dan perkataan manusia. Aku tahu ada kata-kata yang pernah melukaimu begitu dalam, hingga kamu mulai percaya bahwa dirimu tidak cukup baik, tidak cukup indah, dan tidak layak untuk dihargai. Tetapi aku ingin kamu mengetahui kebenaran ini. Aku tidak memandangmu seperti manusia memandangmu. Manusia mungkin hanya melihat apa yang tampak dari luar. Mereka mungkin menilaimu dari penampilan, pencapaian, pekerjaan, atau kesalahan masa lalu. Namun, aku melihat seluruh hatimu. Aku melihat perjuangan yang tidak diketahui siapapun. Aku melihat air mata yang kamu sembunyikan, kebaikan yang kamu lakukan dalam diam, dan keberanianmu untuk tetap bangkit setelah terluka. Anakku, kamu bukan perkataan buruk yang pernah diucapkan kepadamu. Kamu bukan penolakan yang pernah kamu alami. Kamu bukan kegagalan masa lalumu. Kamu adalah hidup yang sedang aku pulihkan, tuntun, dan bentuk setiap hari. Jangan membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Aku tidak menciptakanmu untuk menjadi salinan dari siapapun. Aku memberikan kepadamu jalan, waktu, kemampuan, dan proses yang berbeda. Jika orang lain mekar lebih dahulu, itu tidak berarti aku melupakanmu. Lihatlah bunga-bunga yang tumbuh pada waktunya masing-masing. Tidak semuanya memiliki warna, bentuk, atau musim yang sama. Namun setiap bunga tetap memiliki keindahannya sendiri. Begitu juga dengan dirimu. Kamu tidak harus menjadi seperti orang lain agar berharga di mataku. Aku mengenal namamu. Aku mengetahui kelemahanmu. Tetapi aku juga melihat potensi yang sedang bertumbuh di dalam dirimu. Aku mengetahui bagian yang masih perlu berubah. Dan karena aku mengasihimu, aku akan terus membimbingmu menuju kehidupan yang lebih baik. Jangan gunakan kasihku sebagai alasan untuk berhenti bertumbuh. Izinkan kasihku menyembuhkanmu, memperbaiki pikiranmu, dan mengajarimu menghargai hidup yang telah aku percayakan kepadamu. Anakku, berhentilah melukai dirimu dengan kata-kata yang tidak benar. Jangan terus menghukum dirimu karena kesalahan yang sudah kamu akui dan tinggalkan. Belajarlah, bertobatlah, lalu berjalanlah kembali bersamaku. Rawatlah dirimu, jagalah hatimu, pilihlah lingkungan yang membantumu bertumbuh. Jangan membiarkan orang lain terus merendahkan hidup yang aku pandang berharga. Ketika kamu merasa tidak cukup baik, datanglah kepadaku. Ketika kamu merasa tidak layak dicintai, ingatlah bahwa kasihku tidak bergantung pada kesempurnaanmu. Ketika kamu merasa tertinggal, percayalah bahwa aku masih bekerja dalam waktumu. Tenangkan hatimu. Anakku, kamu lebih berharga daripada penilaian manusia. Kamu lebih indah dari bunga, bukan karena kesempurnaanmu, tetapi karena aku mengenalmu, mengasihimu, dan masih membentuk hidupmu menjadi sesuatu yang indah. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, hari ini aku datang ke hadapan-Mu dengan membawa seluruh luka yang memengaruhi cara aku memandang diriku sendiri. Aku mengakui bahwa terlalu sering aku menilai diriku melalui perkataan manusia, kegagalan masa lalu, penolakan, dan perbandingan dengan orang lain. Tuhan, ampuni aku ketika aku merendahkan hidup yang telah Engkau percayakan kepadaku. Ampuni aku ketika aku berkata bahwa aku tidak berguna, tidak cukup baik, tidak cukup indah, atau tidak layak
untuk dikasihi. Aku tahu bahwa pikiran seperti itu telah membuat hatiku semakin terluka dan menjauhkan aku dari kebenaran kasih-Mu. Hari ini, pulihkanlah cara aku memandang diriku. Sembuhkan luka yang ditinggalkan oleh perkataan kasar, penghinaan, penolakan, pengkhianatan, dan kepergian orang-orang yang pernah kuharapkan. Cabutlah setiap kebohongan yang membuatku percaya bahwa nilai hidupku bergantung pada penerimaan manusia. Ajari aku melihat diriku melalui mata-Mu. Ketika aku hanya melihat kekurangan, ingatkan aku bahwa Engkau masih membentukku. Ketika aku mengingat kegagalanku, ingatkan aku bahwa masa laluku bukan akhir dari ceritaku. Ketika aku merasa tertinggal, ingatkan aku bahwa Engkau memiliki waktu dan proses yang berbeda bagi setiap kehidupan. Tuhan, bebaskan aku dari kebiasaan membandingkan diriku dengan orang lain. Tolong aku untuk tidak iri terhadap perjalanan mereka dan tidak meremehkan langkah kecil yang sedang kujalani. Ajari aku mensyukuri kemampuan, kesempatan, dan pertumbuhan yang telah Engkau berikan kepadaku. Berikanlah aku kerendahan hati tanpa membenci diri sendiri. Jauhkan aku dari kesombongan, tetapi juga jauhkan aku dari pikiran yang terus merendahkan nilai hidupku. Ajari aku mengakui kesalahan, bertobat, memperbaikinya, lalu melangkah kembali tanpa terus menghukum diriku. Tuhan, berikanlah hikmat untuk menjaga hidup yang Engkau percayakan kepadaku. Tolong aku merawat tubuhku, menjaga pikiranku, menggunakan waktuku dengan bijaksana, dan memilih lingkungan yang membantuku bertumbuh. Berikan keberanian untuk menetapkan batas yang sehat. Mampukan aku mengampuni orang yang pernah melukaiku, tanpa membiarkan luka yang sama terus terjadi. Ajari aku berkata tidak terhadap perlakuan yang merendahkan, manipulatif, atau merusak jiwaku. Jika aku membutuhkan pertolongan, berikan kerendahan hati untuk mencarinya. Pertemukan aku dengan orang-orang yang bijaksana, tulus, dan mampu menguatkanku dalam kebenaran. Tuhan, biarlah kasih-Mu menjadi dasar nilai hidupku. Jangan biarkan pujian membuatku sombong atau kritik membuatku hancur. Jangan biarkan keberhasilan menjadi satu-satunya alasan aku merasa berharga. Dan jangan biarkan kegagalan membuatku kehilangan harapan. Aku percaya bahwa Engkau mengenal namaku, memahami seluruh ceritaku, dan tetap bekerja di dalam hidupku. Aku percaya bahwa aku berharga bukan karena kesempurnaanku, tetapi karena kasih-Mu yang tidak berubah. Hari ini, aku memilih untuk menghargai hidup yang Engkau berikan. Aku akan berhenti melukai diriku dengan kata-kata yang salah. Aku akan berhenti membandingkan perjalanan hidupku. Aku akan belajar bertumbuh, mengampuni, dan berjalan bersama-Mu. Terima kasih, Tuhan, karena Engkau tidak meninggalkanku dalam luka. Terima kasih karena kasih-Mu memulihkan hatiku dan menolongku melihat diriku dengan cara yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sekarang, ucapkanlah dengan iman di dalam hatimu, aku berharga di mata Tuhan. Nilai diriku tidak ditentukan oleh penolakan, kegagalan, penampilan, atau perkataan manusia. Aku bukan kesalahan masa laluku. Aku tidak perlu membandingkan perjalanan hidupku dengan orang lain. Tuhan mengenal namaku, memahami hatiku, dan melihat setiap proses yang sedang aku jalani. Aku percaya bahwa kasih Tuhan sedang menyembuhkan luka-lukaku dan memperbarui cara aku memandang diriku sendiri. Aku akan berhenti merendahkan diriku. Aku akan menghargai hidup yang Tuhan percayakan kepadaku. Aku akan terus bertumbuh dengan rendah hati, menjaga hatiku, dan berjalan dalam kebenarannya. Aku berharga, dikasihi, dan lebih indah dari bunga di mata Tuhan. Jika kamu percaya bahwa hidupmu berharga di mata Tuhan, tuliskan, "Aku berharga di mata Tuhan," atau "Amin" di kolom komentar. Bagikan juga pesan ini kepada seseorang yang sedang kehilangan kepercayaan terhadap dirinya sendiri. Jangan lupa berlangganan channel ini untuk terus menerima pesan Tuhan hari ini yang membawa kasih, pemulihan, damai,
dan pengharapan setiap hari. Tuhan memberkatimu. Amin.